Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Goriti Ganjong dengan NIM 2019-520112. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah teknik lalu lintas yang diampu oleh Bapak dosen Rifki Aldila Primasworo, STMT. Pembahasan yang pertama kinerja lalu lintas. Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi existing maupun untuk kondisi desain. Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas. Derajat kejenuhan sebagai rasio terhadap kapasitas. Derajat kejenuhan digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja samping dan segmen jalan. Hambatan samping. Dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktivitas samping segmen jalan yang ditunjukkan dengan faktor jumlah berbobot kejadian, yaitu frekuensi kejadian sebenarnya dikalikan dengan faktor berbobot kendaraan, seperti pejalan kaki yang berjalan atau menyeberang sepanjang segmen jalan. Yang kedua, angkutan umum dan kendaraan lain yang berhenti dan parkir. Yang ketiga, kendaraan bermotor yang keluar masuk dari lahan samping ke sisi jalan. Yang keempat, arus kendaraan yang bergerak lambat. Hubungan antara kecepatan, arus, dan kerapatan dapat dilihat pada bagan karakteristik berikut yang tertera di PPT. Perhitungan kondisi lalu lintas. Perhitungan pemisah arah dapat dihitung melalui persamaan berikut. SP sama dengan QDH1 bagi QDH1 tambah 2. Perhitungan faktor satuan mobil penumpang dapat dihitung berdasarkan persamaan FSMP sama dengan QSMP bagi Q kendaraan. Pembahasan yang kedua, rekayasa lalu lintas. Serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas pelengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Studi karakteristik lalu lintas meliputi yang pertama, faktor-faktor kendaraan dan manusia, yang kedua, volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan, yang ketiga, arus lalu lintas, kapasitas jalan dan kerapatan, yang keempat, pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas, yang kelima, parkir dan terminal, yang keenam, pelayanan fasilitas dan pemakainya, yang ketujuh, analisis kecelakaan lalu lintas, yang kedelapan, perjalanan transportasi meliputi studi transportasi regional, jaringan jalan, sistem transportasi, peningkatan dan distribusi lalu lintas, serta dampak lingkungan. Perencanaan geometrik jalan meliputi perencanaan jalan baru, kecepatan rencana, alinemen horizontal, vertikal, kelandaian, kemiringan, dan potongan melintang jalan. Perancangan ulang jalan dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan. Yang berikut, masalah lalu lintas, kombinasi dua atau lebih faktor yang saling mempengaruhi situasi lalu lintas meliputi yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor kendaraan, yang ketiga faktor jalan, dan yang keempat faktor lingkungan. Pembahasan yang ketiga, arus lalu lintas. Flow adalah jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik pada penggal jalan tertentu pada periode waktu tertentu diukur dalam satuan kendaraan per satuan waktu tertentu. A. Jenis arus lalu lintas. Yang pertama, arus tidak terganggu, arus yang ditentukan oleh interaksi kendaraan-kendaraan dan interaksi kendaraan jalan. Contoh kendaraan di jalan tol atau jalan raya antar kota. Yang kedua, arus terganggu, arus yang ditentukan atau diatur oleh alat atau cara dari luar eksternal, misalnya lampu atau marka lalu lintas. Interaksi kendaraan-kendaraan dan interaksi kendaraan jalan mempunyai peranan kedua dalam menentukan arus lalu lintas. Yang ke-B, kapasitas jalan. Kapasitas adalah arus maksimum per jam dari kendaraan yang melintasi suatu titik atau ruas jalan yang uniform pada periode waktu tertentu dengan kondisi jalan, lalu lintas, dan pengaturan yang ada. Kapasitas merupakan ukuran kuantitas dan kualitas yang memfasilitasi evaluasi, kecukupan maupun kualitas pelayanan kendaraan pada keadaan fasilitas jalan yang ada. Faktor yang mempengaruhinya, yang pertama faktor jalan yang terdiri dari lebar lajur, kebebasan lateral, dan lain-lain. Yang kedua, faktor lalu lintas yang terdiri dari komposisi lalu lintas dan volume, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor lingkungan yang terdiri dari keberadaan pejalan kaki, dan lain-lain. Yang ke-C, tingkat pelayanan. Menunjukkan kondisi operasional arus lalu lintas dan persepsi pengendara dalam terminologi kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan,
berkendara, kebebasan bergerak, gangguan arus lalu lintas lainnya, keamanan dan keselamatan. Yang kedua, parameter arus lalu lintas yang terdiri dari speed, volume, flow, peak hour factor, density, headway, gap, spacing, clearance. Pembahasan yang keempat, evaluasi perhitungan kinerja jalan. Yang perlu diketahui dan dipahami adalah yang pertama data arus kendaraan per jam, yang kedua hambatan samping, yang ketiga kecepatan arus bebas, yang keempat kapasitas, dan yang terakhir kinerja ruas jalan. Pembahasan yang kelima, manual kapasitas jalan Indonesia atau yang disingkat dengan MKJI. Sebagai manual untuk kegiatan analisis, perencanaan, perancangan, dan operasi fasilitas lalu lintas jalan, dan merupakan produk hasil penelitian yang dilakukan secara empiris di beberapa tempat yang dianggap mewakili kondisi karakteristik lalu lintas di wilayah Indonesia. Penggunaannya pada perancangan, penentuan denah, dan rencana awal yang sesuai dari fasilitas jalan yang baru berdasarkan ramalan arus lalu lintas. Yang kedua, pada perencanaan, penentuan rencana geometrik detail dan parameter pengontrol lalu lintas dari suatu fasilitas jalan baru. Yang ketiga, pada analisa operasional, yaitu penentuan perilaku lalu lintas suatu jalan pada kebutuhan lalu lintas tertentu. Tipe jalan ada beberapa, yaitu 2 lajur 1 arah, yang kedua 2 lajur 2 arah tak terbagi, yang ketiga 4 lajur 2 arah tak terbagi, yang keempat 4 lajur 2 arah terbagi, dan yang kelima 6 lajur 2 arah terbagi. Karakteristik jalan, yang pertama geometrik, yang kedua komposisi dan pemisah arah, yang ketiga pengaturan lalu lintas, dan yang keempat hambatan samping. Pembahasan yang keenam adalah andalalin. Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Andalalin dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pembangunan dapat melayani lalu lintas yang ada dan lalu lintas yang dibangkitkan oleh pembangunan itu sendiri. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Kepmen LH Nomor 17 Tahun 2001, Perda di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Hubungan andalalin terhadap AMDAL. Yang pertama, AMDAL dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan utama untuk keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, andalalin dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 99 bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, keselamatan, tertib, dan lancar. 1. Analisis lalu lintas dalam andalalin. Analisis lalu lintas eksternal yaitu melihat sejumlah mana dampak tambahan lalu lintas akibat pengembangan lahan baru terhadap sistem jaringan yang ada, yang melibatkan 2 komponen. Yang pertama, lalu lintas berorientasi ke lokasi atau site-oriented traffic, yaitu lalu lintas di mana memiliki asal atau tujuan ke lokasi yang direncanakan. Yang kedua, lalu lintas tidak berorientasi ke lokasi atau non-site-oriented traffic, yaitu lalu lintas yang memiliki asal atau tujuan ke lokasi, tetapi melalui jalan di muka atau di sekitar lokasi yang direncanakan atau through traffic. Yang kedua, analisis titik-titik akses, yang melihat sejauh mana titik-titik akses dipilih sehingga memberikan dampak negatif terkecil terhadap lalu lintas eksternal. Yang ketiga, analisis lalu lintas internal, meliputi analisis sirkulasi jalan internal dan kebutuhan tempat parkir kendaraan. Instansi-instansi yang berwenang yaitu yang pertama Bapeda, yang kedua Dishub, yang ketiga Dinas Tata Kota, yang keempat Dinas PU. Pembahasan yang ketujuh, pemodelan transportasi. Pemodelan transportasi ada 2, yaitu yang pertama model Greenberg dan yang kedua model Green-Stiles. Perbandingan dari keduanya adalah model Green-Stiles sesuai untuk rentang kepadatan tinggi hingga rendah, model Greenberg sesuai untuk rentang kepadatan sedang hingga tinggi. Tujuan perencanaannya adalah merumuskan kebijakan yang mendukung untuk mengarahkan program pengembangan tetapi cukup fleksibel menghadapi perubahan dan prioritas implementasinya dan dibangun berdasarkan kesepakatan dan terukur. Faktor-faktor perencanaan transportasi. Yang pertama ada tata guna lahan, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya teknologi transportasi. Interaksi tata guna lahan seperti pada bagan berikut. A. Pemilihan moda atau moda split. Bertujuan untuk mengetahui proporsi perjalanan yang akan menggunakan moda 1. Proses ini dilakukan dengan maksud untuk mengkalibrasi model pemilihan moda pada tahun dasar.
Dengan mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh, dapat dipergunakan untuk mendapatkan prediksi pemilihan moda dengan menggunakan nilai variabel untuk masa mendatang. Yang kedua, variabel yang digunakan. Yang pertama, karakteristik pergerakan, yaitu jarak, waktu, dan tujuan. Yang kedua, karakteristik orang pelaku perjalanan, yaitu pemilihan kendaraan dan pendapatan. Yang ketiga, karakteristik sistem transportasi, yaitu waktu tempuh, biaya, waktu tunggu. Dan yang keempat, karakteristik kota atau zona. Model pelimpahan rute adalah suatu proses di mana pergerakan antara dua zona untuk suatu moda tertentu dibebankan atau dilimpahkan ke suatu rute yang terdiri dari ruas-ruas jalan tertentu. Alasan pemilihan rute, terdapat 3 hipotesa yang digunakan yang akan menghasilkan tipe model yang berbeda. Yang pertama, all or nothing assignment. Yang kedua, multi-path assignment. Yang ketiga, probabilistic assignment. Proses perencanaan transportasi dapat dilihat pada bagian berikut. Pembahasan ke-8, manajemen lalu lintas. Secara garis besar, manajemen lalu lintas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu optimasi pasokan atau supply dan pengendalian kebutuhan atau demand. Suatu proses pengaturan pasokan atau supply dan kebutuhan atau demand, sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan prasarana baru. Manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah lalu lintas jangka pendek atau yang bersifat sementara. Pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Tujuan manajemen lalu lintas yang pertama, mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamanan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dari pengguna. Yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Yang keempat, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Optimasi pasokan. Yang pertama, pelarangan parkir di tepi jalan selama jam puncak. Yang kedua, lokasi parkir khusus untuk parkir jangka pendek. Yang ketiga, jalan satu arah. Yang keempat, penggunaan kapasitas sisa pada lajur arah berlawanan atau reversible lane. Pembahasan yang ke-9, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembahasan yang ke-10, Jalan berkeselamatan. Standar desain jalan dan geometrik jalan. Elemen dasar desain, yang pertama parameter desain, yang kedua alinemen horizontal termasuk supraelevasi dan alinemen vertikal, yang ketiga jarak dan kebebasan pandang, yang keempat penampang melintang jalan termasuk drainase, bahu jalan dan median, yang kelima kondisi kesehatan permukaan jalan atau skid resistant, yang keenam perencanaan tata ruang yang baik, yang ketujuh jaringan jalan terstruktur secara hierarki, yaitu arteri, kolektor, dan lokal, yang kedelapan pengaturan akses jalan yang baik, yang ke-9 penggunaan lahan sisi jalan sesuai fungsi jalan, yang ke-10 pemisahan jenis kendaraan jalur cepat atau lambat. Konsep pengurangan dampak kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, self-explaining, yang kedua self-enforcement, yang ketiga forgiving loop. Pengurangan kadar kecelakaan lalu lintas. Penanganan paling mudah dan murah dari ketiga faktor penyebab, yaitu kendaraan, orang, dan jalan, adalah melalui penanganan jalan. Yang pertama, rekayasa infrastruktur jalan atau elemen geometrik jalan. Yang kedua, manajemen lalu lintas. Yang ketiga, audit keselamatan jalan pada setiap level. Prinsip jalan berkeselamatan. Yang pertama, menyediakan lingkungan jalan untuk mengembangkan kecepatan yang aman. Yang kedua, memperingatkan pengemudi akan adanya elemen-elemen jalan yang di bawah standar atau yang tidak biasa. Yang ketiga, menginformasikan pengemudi akan berbagai kondisi yang akan dijumpai. Yang keempat, memandu pengemudi melewati suatu segmen jalan yang memiliki elemen jalan yang tidak umum. Mengendalikan jalur yang dilalui pengemudi pada saat ada percabangan jalan. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang berulang jika diperlukan untuk menekankan adanya potensi bahaya yang akan ditemui pengemudi. Pembahasan yang ke-11 adalah peran dari teknik lalu lintas dalam pengelolaan lingkungan. Untuk mengelola transportasi berwawasan lingkungan dengan membuat angkutan massal terpadu dan terintegrasi, yaitu dengan memotong rute-rute yang kurang efektif. Usaha mengurangi tingkat pencemaran udara akibat transportasi. Pencemaran udara di perkotaan didominasi oleh transportasi kendaraan bermotor. Sehingga usaha yang lebih efektif dalam mengurangi pencemaran udara di perkotaan adalah dengan memperkecil emisi gas buang dari kendaraan.
Yang pertama, menyediakan jalur khusus untuk kendaraan umum seperti bis dan taksi, dan sepeda khususnya pada jam-jam sibuk atau padat lalu lintas. Yang kedua, menghapuskan atau mengurangi biaya tol jalan atau jembatan untuk kendaraan dengan 3 atau 4 penumpang. Yang ketiga, mengenakan pajak untuk tempat-tempat parkir kendaraan. Yang keempat, melarang kendaraan bermotor pada beberapa jalan atau pada daerah tertentu. Yang kelima, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih.